Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ke tempat Mas Andung Bonsai. Di video sebelumnya kan kita bahas waru ya Mas ya. Ya, ada kimeng, ada waru, cangkok waru, panen, sama nanem Oh tadi. iya. Oh sekarang kita ngerjain apa Mas? Ya, ini nanti kebetulan saya ada bahan setengah jadi, ada serut. Terus kita nanti juga mau ganti pot, setengah pot. jadi juga, ada sancang Oh semua. iya, sancang. Iya. Oke Mas Andung, ini Ya. kita mau ngapain nih, Mas? Ini mau mengerjakan bonsai serut yang setengah jadi ini. Ini dapat dari mana Mas? Ya, ini yang bikin saya terkesan dengan pohon serut ini. Ini dulu saya dapatkan dari hadiah. Jadi ya. Ya, ini dulu hadiah dari panitia kontes bonsai di Pelupuh Sragen. Ini tahun 2019. Kok bisa dapat hadiah itu? Ceritanya gimana Mas? Ini dulu kan waktu di Pelupuh Sragen itu mengadakan kontes bonsai, saya kan ikut. Nah, waktu itu saya ikut bonsai murbei. Iya, Oh ya, murbei. nanti kita lihat murbainya ya. Ya, nah kebetulan alhamdulillah saya dapat ini dari panitia, dapat serut ini. Nah, ini dulu bentuknya tidak seperti ini. Ini dulu gayanya slanting, miring seperti ini ya. Ya, ini miring seperti ini. Terus saya ubah reposisi, saya ubah bentuknya jadi seperti ini. Saya kawatin ulang, saya reposisi. Nah, ini rencananya kita mau membentuk ulang ini. Ini mau merapikan. Mau merapikan. Ya, cuma daunnya, merapikan Mas, aja ini. Ini kan banyak sekali ranting-ranting atau cabang-cabang baru yang tidak diperlukan. Nah, nanti kita hilangkan. Sambil sekalian ngontrol bentuknya ini. Oh ya Mas Andung, itu saya lihat batangnya putih itu pakai apa ya Mas? Oh ya, ini serut ini memang usianya memang sudah cukup tua. Jadi karakter Ya, tuanya karakter tuanya ya ini kelihatan seperti ya, ini. Jadi kelihatan putih, memutih ini. Oh iya. Memutih. Udah tua dan udah sangat lama juga. Jadi memang tua. Nggak tak apa-apakan ini, nggak dikasih cat atau nggak dikasih apa itu enggak. Nah, Paling cuma disikat anti jamur aja. untuk kelebihan dari jenis serut ini menurut Mas Andung itu gimana Mas? Pohon serut ini sangat cocok di Indonesia. Jadi pohonnya bandel, cocok dengan suhunya, cocok dengan cuacanya, dan tidak mudah mati ranting. Ya, Biasanya tidak kan mudah ada- stres ini. Ada beberapa jenis pohon yang Ya, dan keunggulan lainnya adalah ini cepat rapet. perantingannya cepat ya Mas. Perantingannya termasuk cepat ini. Untuk jenis serut ini hama yang sering muncul ini apa Mas? Ini biasanya kalau serut kutu putih, Mas. Itu putih. Iya, kutu putih. Itu pun juga mudah tuh ditanganin itu. Pakai apa Mas biasanya Mas Andung inseknya? Iya, itu saya pakai lanet. Pakai lanet ya Mas ya? Iya, pakai lanet murah itu. Satu bungkus cuma Rp5.000 itu. Bisa untuk banyak pohon. Itu semprot pagi gitu. Nanti setelah seminggu kemudian semprot lagi. Seminggu kemudian semprot lagi gitu, udah hilang nanti. Ini masih ada beberapa yang masih mau saya los ini. Oh, karena kurang Ya, kurang karena sama. memang kurang proporsi. Kurang iya. Iya. Tapi ini cabang-cabangnya, anak cabang udah cukup sih menurut saya ini. Cuma tinggal ke perantingan, ngatur perantingannya aja ini. Ini saya lihat kok daunnya hijaunya ini mengkilap nih. Pupuknya pakai apa ini Mas? Ya, kalau untuk pupuk saya
semua pohon saya kasih pupuk organik cair itu mas. Oh ya, ini teman-teman bisa dibuktikan ini ya, Iya. sangat bagus ini pupuknya dari Mas Ini, Andung. iya, Karena bisa. emang benar-benar difermentasi ya Mas ya. Ya fermentasi selama kurang lebih 3 bulan, jadi Nanti- lebih aman. Oh, uji coba pembuatan pupuk itu sekitar berapa tahun itu Mas? Saya uji coba pembuatan pupuk itu sekitar 2 tahun itu. Uji coba praktek. Nah, Lama ya. mengingat urin kelinci kan sangat keras. Oh iya, panas ya Mas ya. Ya, panas dan sangat keras. Kalau misalkan langsung murni, pupuk urin kelinci murni langsung disiramkan, pagi disiram, sore langsung kering itu. Kalau urin kelinci murni, Berarti untuk pupuknya Mas Andung ini rekomen, maksudnya bisa untuk semua jenis pohon ya ya, Mas ya? bisa untuk semua jenis pohon. Dari mulai bibit untuk perangsang akar Hmm. sampai ke pohon jadi dan pohon kontes itu juga aman. Kebetulan saya juga ada beberapa pohon kontes, tapi ini pas tidak ada di rumah. Yang di rumah Boyolali ya Mas ya? Iya, karena memang saya tempatkan di Boyolali. Nah, kebetulan di sana juga sudah ada trainer yang mengontrol setiap saatnya, setiap harinya. Itu trainernya namanya Mas Akris. Mas Akris. Ya, Mas Akris. Kebetulan hari ini weekend beliau lagi mengerjakan di Joko Tingkir Garden. Iya. Oh ya, besok kalau ada waktu luang kita ngerjain bareng Mas Akris ya Mas ya? Oh ya, bisa, Bisa boleh ya? Iya. Sebagian bonsai saya ada di sana, yang bonsai yang sudah jadi malah. Kalau yang di sini kan memang cuma saya tempatkan di sini yang bahan-bahan bonsai dan setengah jadi. Kalau yang sudah jadi malah saya tempatkan di sana. Kalau ke Boyolali sendiri nih rutin berapa minggu sekali Mas? Saya ke Boyolali ya sekitar 3 hari sekali atau seminggu 2 kali lah paling enggak. Itu ke tempatnya Mas Akris itu. Di sana juga ada perkumpulan bonsai juga. Oh iya, itu namanya apa Mas komunitasnya? Ya, komunitasnya ini Oh iya. Belajar Bonsai Boyolali. Anggotanya udah cukup banyak juga, sekitar 130-an kalau nggak salah itu. Banyak ya Mas ya? Iya, di sana juga udah membentuk pasar bonsai juga. Oh, ada market bonsainya juga, Iya, Mas, ya? sudah punya pasar bonsai sendiri juga. Pasar bonsai BBB, pasar bonsai B3. Ini tempatnya di pusat kota Boyolali sana. Itu jualnya dari mulai apa Mas? Komplit mas, dari bibit ada, terus bahan ada, bahan setengah jadi sampai bonsai jadi, alat-alat bonsai ada. Nah, serut kalau masih setengah jadi ya nanti kesannya seperti memang seperti taman. Nah, seperti taman, cuma bedanya kalau serut kan yang untuk tahapan bonsai. Ini kan menggerombolnya kan menyamping. Nah, kalau taman kan bulat-bulat ini. Iya. Nah, ini makanya fungsinya kawat ini kan untuk menyampingkan Oh iya, membentuk perantingannya, ya. ya, untuk membentuk karakternya ini. Nah, fungsinya untuk cutting ini kan kalau kita potong segini. Nah, bagian yang kita potong ini nanti kan mata tunasnya tumbuh lagi, dua, bercabang lagi. Nah, setelah bercabang lagi, kita potong lagi, bercabang lagi. Nah, nantinya akan jadi membentuk suatu tajuk yang Tajuk, komplit, ya. ya, membentuk suatu tajuk yang komplit dan lengkap. Ini saya lihat bonsainya ini bonsai, ya saya bilang ini tahapan ya, bisa dibilang Iya. pen ya Mas ya, dari Ya, ini memang bawah ke atas ini besar mengecil. ya pakai tahapan-tahapan bonsai. Ya harus melalui proses. Untuk kesulitan serut sendiri apa Mas menurut Mas Andi? Kalau kesulitan serut sih nggak ada sih mas. Kalau udah hidup ini Bandel ya Mas? bandel. Nah, untuk kesulitannya paling menghidupkannya mas. Kalau Iya, misalkan dari yang dongkelan itu, dongkelan, oh, Mas. ya dari dongkelan itu menghidupkannya memang cukup sulit kalau serut. Kecuali kalau memang dari budidaya. Sekarang kan udah banyak yang budidaya serut. Budidaya serut. Mulai dari cangkok,
atau ada juga sekarang ya sudah banyak berhasil stek serut dengan cara pecah batang. Oh iya gitu. itu. Hmm. Itu sepertinya Mas Bowongso itu Jogja ya. Itu Master. sudah berhasil. Master bonsai. Ya, sudah berhasil membudidayakan serut dengan berbagai macam cara. Ada yang cangkok atau pecah batang dari stek juga bisa. Ini Mas, ngomongin bonsai sendiri, Mas Andung mulai seneng bonsai itu sejak kapan Mas? Oh ya, kalau untuk seneng bonsai itu saya sejak SMP Mas. Sejak SMP ya? Ya, sejak SMP saya udah seneng bonsai. Saya sekolahnya di SMP 1 Terasana Boyolali. Nah, kebetulan di seberang sekolah saya itu kan ada pebonsai juga. Namanya Pak Budi. Pebonsai senior di Boyolali sana. Nah, saya kan sering main di situ. Nah, akhirnya kan juga ikut-ikutan seneng. Pulang sekolah pergi ke kali bulang. Kalau dulu kan belum ada istilah bulang, istilahnya dangkel kalau dulu. Dangkel petetan kalau dulu namanya bukan bonsai dulu. Petetan. Sama temen-temen gitu ya boleh petetan yang kali gitu. Itu yang di jangkel itu jenis apa aja Mas? Kalau dulu saya dangkelnya itu seperti amplas putih, amplas hitam, terus serut, sama asam Jawa itu. Tapi kebanyakan mati semua kalau asam Jawa. Nggak tahu cara-caranya soalnya. Soalnya kan harus dicangkok akar dulu kalau karena asam Jawa, iya. Rawan itu kalau di Iya, rawan. Kalau serut ini kan asal dongkal, bersihkan, tanam, ya masih ada kemungkinan hidup. Sampai sekarang masih ada Mas pohonnya Mas? Masih, sampai sekarang masih. Pohon-pohon saya sejak waktu SMP itu dari bolangan pertama itu sampai sekarang masih itu di Boyolali bonsainya. Next time kita review iya, ya Mas boleh. ya. Boleh. Nah cepat kalau ngating-ngating gini ya Mas ya. Iya. Ya, karena memang udah Udah hafal, bukannya ahli loh, tapi memang udah hafal. Ini kan udah sering saya pegang ya, bukannya kok ahli. Kalau masalah ahli kan kebiasaan aja. Kalau udah kebiasaan nanganin ini ya, kebiasaan nanganin bonsai ya, lama-lama kan jadi terbiasa, jadi cepet. Kalau masalah ahli nggak ahli ya, saya pun juga masih banyak belajar ini, masih perlu banyak belajar. Nah ini dulu kan ini masih saya los ini untuk mengisi bagian sini ya, jadi ini cabang baru, ini anak cabang baru. Ini kawatnya sudah masuk ke dalam, waktunya lepas. Nah ini fungsinya kita ngontrol bonsai. Kalau ada kawat yang sudah masuk terlalu dalam ya harus segera dilepas biar tidak rusak nantinya. Seperti ini. Salah satu fungsi untuk ngontrol ini. Saya ngontrol seperti ini setiap 3 bulan sekali ini Mas. 3 bulan sekali ya Mas ya? Ya 3 bulan sekali ngontrol perantingannya, kontrol kawatnya, medianya juga ya Mas ya? ya kalau media serut tahan lama Mas. Serut ini 1 tahun tahan ini. Jadi kalau serut ini saya melakukan penggantian media itu sekitar 1 tahun sekali baru saya ganti media. Beda ya dengan jenis yang waru itu ya Mas ya? Beda dengan jenis sancang waru waru itu 3 bulan 5 bulan gitu udah penuh akarnya, satu pot udah penuh. Nanti saya ada contohnya sancang, nanti kita bongkar nanti. Nah ya kita bongkar sancang sekalian. Saya mau ganti pot ya Mas pot ya? juga ya. Nah ini di sebelah ada apa? Serut juga ini ya Mas ya? Ya ini ada serut juga. Ini juga udah waktunya Pruning ya Mas ya? pruning, cutting ini juga. Kalau perlu di pruning total, ganti media ini. Tidak cukup lama ini. Oh, ini yang
dulu pernah ikut ini ya Mas ya, apa kontes yang di Ya, Jogja ya Mas ya? di Jogja ini di Cangkringan Sleman. Ini dulu Cangkringan dapat Sleman. bendera apa Mas? Ini alhamdulillah ini dapat yang terbaik. Oh, yang terbaik. Yang terbaik ini. Yang terbaik kepilihan pengunjung dan juri ini sebagai juara favorit juga ini. Ini tuh apa? Gayanya gaya apa ini Mas? Ini casket mas. Biskuit? Iya. Ini kayak casket. Oh iya. Tajuk-tajuknya sangat Iya. bagus ya, Mas, ya. Mas Andung ini sudah selesai ya Mas. Ya ini udah selesai. Ya, Selanjutnya simple. ini apa? Untuk perawatan kontrol selanjutnya ini berapa bulan lagi Mas? Ini 3 bulan mas ini mas. Oh iya. Ya 3 bulan saya kontrol lagi, kontrol mana cabang-cabang atau yang bentuknya kurang enak, terus perantingannya yang tumbuh-tumbuh ke atas, menjulang ke bawah, terus tumbuhnya yang tidak di titik tumbuh yang diharapkan gitu saya hilangkan. Misalkan tumbuhnya di sini, ini saya hilangkan. Jadi ya mulai dari bawah, akar, batang, cabang, anak cabang, ranting, cucu ranting, ya cicit ranting tempatnya ya di tajuk sini, bukan tumbuh di sini, kan ya harus di sini biar kompak gitu mas, biar kompak. Ini kan baru masih setengah jadi ini. Besok kalau udah semakin rapat kan semakin penuh ini mas. Isi di bagian sini. Masih di los ya Mas ya? Ya ini masih ada sebagian saya los, ini juga masih ini. Nanti kalau ini besarnya sudah sesuai yang diharapkan, baru dikawat lagi. iya, dibentuk Ya, lagi. kawat lagi, baru cutting. Ini juga kawat sekali lagi, cutting. Udah kalau sudah seperti ini tinggal main cutting aja. Cutting, pruning. Oke Mas Andung, terima kasih banyak ini atas ilmunya, Iya, sama-sama mas. dan semoga ini menjadi bonsai yang lebih bagus lagi ke depannya. Mas. Amin. Oh ya, untuk channel Anatomi Bonsai, Ya. semoga lancar dan sukses selalu. Amin Mas Andung. Ya buat teman-teman semua, Ya. jangan lupa subscribe, Ya, siap. like dan komen. Ya. Mohon dukungannya. Iya. Terima kasih Mas Andung. Ya, sama-sama.